Cicak burung memecah sepinya pagi. Daun-daun teh masih basah terkena embun tadi malam. Angin bertiup cukup dingin, bukan lantaran semalam hujan teman. Tapi beginilah kalau tinggal di daerah dataran tinggi. Untuk menghangatkan tubuh, orang tua kami meneguk segelas kopi dan teh hangat sambil mengisi perut dengan nasi bungkus. Bekal tenaga untuk menyusuri semak-semak pohon teh. Tak ada lagi keheningan pagi itu. Obrolan ringan dan tawa memecah asap embun dari dalam mulut mereka. Dingin yang menusuk lewat pakaian yang mereka pakai tidak menyurutkan semangat orang tua kami memetik lembaran daun-daun teh pengantar cita-cita kami. Kami anak-anak yang bergantung hanya dari pekerjaan pemetik teh. Meski hasil tidak berlebih, tapi sudah cukup untuk mengantarkan kami ke gerbang sekolah. Di sini tempat satu-satunya kami bisa belajar banyak hal dan tahu dunia luar yang tak pernah kami jelajahi. Dunia kami hanya berputar di sepanjang perkebunan teh. Melihat keluar jendela sekalipun, kami masih bisa bersyukur melihat barisan bukit dan gunung yang menjulang tinggi. Memang, teknologi membantu kami mengintip sedikit dunia di luar perkebunan teh. Kami bukan anak yang tertinggal, hanya perlu berjuang lebih dari yang lain. Agar mimpi kami tidak berhenti sebatas pucuk daun teh saja. Bisa melambungkan cita-cita kami setinggi mungkin melalui pendidikan yang kami tempuh. Halo, nama aku Bobby. Aku sekolah di Cikoneng kelas 5. Cita-cita aku pengen menjadi tentara biar gagah. Gagahnya kenapa? Apa yang kamu lihat dari tentara? Dari latihan, dari kegagahan, dari membela negara. Ini sekolahku dan pemandangannya yang sangat indah. Bagaimana teman-teman? Seru ya belajar di tengah perkebunan teh yang luas, ditemani semilir angin bertiup sejuk yang masuk dari daun jendela yang tak berkaca alias bolong. Hehehe. Kalau teman-teman lihat dari atas, perkebunan teh seperti hamparan karpet permadani yang berwarna hijau ya. Oh iya, aku bukan sedang ingin menceritakan pemandangan sekolahku kok. Karena nanti teman-teman bisa melihat sendiri betapa cantiknya pemandangan di perkebunan teh. Hehehe. Giginya? Baik, ayo cepat tangan. Murid-murid di sini hanya bisa belajar dari SDN Cikoneng. Karena sekolah ini cuma satu-satunya yang ada di dalam perkebunan teh. Sebagian besar teman-teman di sini, orang tuanya juga pernah di sekolah ini. Jadi sekolah ini sudah turun-temurun sejak dibangun tahun 1997. Kalau aku sekolah di sini mulai dari kelas 1 teman. Bisa belajar di SDN Cikoneng ini perasaannya luar biasa. Aku bisa belajar dan bermain bersama banyak teman. Teman-temanku seru-seru banget loh. Aku memang belum jadi juara kelas, tapi setiap ada kegiatan sekolah, kepala sekolahku dan guru-guru pasti memilih aku untuk mewakili kelas. Katanya sih, aku termasuk anak yang punya percaya diri yang sangat tinggi dan pemberani. Oh iya, aku paling suka pelajaran matematika. Walaupun susah, aku suka sekali dengan soal-soal pecahan. Hehehe. Ada cerita perjuangan di balik gedung sekolahku ini teman.
Dulu tidak ada sekolah sama sekali di perkebunan ini. Seorang guru bernama Pak Guru Rudi merasa terpanggil karena miris melihat anak-anak yang tinggal di perkebunan hanya bermain dan bermain. Akhirnya ia pun mulai mengajar anak-anak dari 17 sampai 18 orang anak. Dari los ke los penimbangan teh. Meski awalnya para orang tua menolak pendidikan masuk ke perkebunan karena tidak ada biaya untuk membayar guru, Pak Rudi tetap bertekad mengajar tanpa dibayar sama sekali. Dari tahun ke tahun jumlah anak bertambah dan akhirnya diusulkan membuat sekolah. Lewat perjuangan Pak Rudi dan uluran tangan orang baik, sekolah ini pun bisa dibangun secara bertahap. Dari hanya 3 ruang kelas tanpa bangku dan meja, sekarang inilah gedung sekolahku yang kokoh berdiri di antara hijaunya daun teh. Orang-orang sering menyebut perkebunan teh ini Teh Ciliwung. Mungkin disebut seperti itu karena persis di tengah perkebunan teh ada titik nol dari aliran Kali Ciliwung. Titik nol Ciliwung bisa teman-teman jumpai di wisata Telaga Saat, kawasan desa wisata yang menawarkan pemandangan indah. Telaga hijau yang dikelilingi bukit-bukit perkebunan teh. Aku sering bermain ke sini, teman. Perkebunan teh ini mengolah beberapa jenis teh, teman. Ada teh hijau, white tea, black tea, dan teh merah. Nama boleh beda, teman, tapi jangan salah, semua jenis teh ini berasal dari pohon teh yang sama loh. Perbedaannya hanya pada proses pengolahannya dan tentu akan menghasilkan rasa dan aroma teh yang berbeda-beda juga. Selama tinggal di perkebunan, kami hampir tidak pernah keluar dari perkebunan ini, teman. Pertama, karena akses kendaraan yang sulit. Kedua, keadaan ekonomi orang tua kami juga pas-pasan. Jadi selain main di lapangan sekolah, kami cuma bermain ke telaga atau bermain di sekitar perkebunan. Kami hampir tidak pernah ke Bogor, padahal jaraknya tidak jauh dari lokasi kami, teman. Bola kaki, ampar-ampar pisang, dan lompat karet, permainan andalan di sini. Karena rumah aku jauh, kalau kesini naik truk, kalau pulang jalan. Aku naik truk bareng teman-teman, di dalam truk ada teman-teman. Naik di atas bak truk berisi daun-daun teh di dalam karung bukan hal yang baru dan menakutkan di sini, teman. Truk atau mobil pickup satu-satunya kendaraan yang bisa mempercepat langkah kami menuju sekolah dan pulang ke rumah. Naik di mobil bak terbuka rasanya seru, teman. Karena jalanan di perkebunan teh ini batu-batuan semua dan tidak rata. Maka selama di perjalanan, badan kami akan bergoyang-goyang seperti naik odong-odong ya. Hehehe.
Tapi alhamdulillahnya tidak pernah ada yang terjatuh karena aku dan teman-teman juga saling menjaga. Dan ada guru-guru kami yang menumpang sekaligus mengawasi selama di dalam mobil bak terbuka. Sepanjang perjalanan pergi dan pulang sekolah, mata kami akan terus dimanjakan dengan daun-daun teh yang segar tertiup angin. Kalau pagi, kami bisa sambil melihat para petugas perkebunan teh mulai bekerja. Seringnya kita hanya tahu pemetik teh saja kan? Tapi ada petugas-petugas lain loh. Bagian perawatan, penyemprotan pupuk, dan pencabut rumput liar. Aku pernah ketinggalan truk karena truknya lebih pagi berangkatnya. Aku disitulah jalan kaki berempat, Agus, Mail, dan Adit. Nah, kalau kami ketinggalan truk, kami akan jalan kaki selama 2 jam. Melewati jalanan berbatuan dan naik turun, dan itu membuat kaki kami sakit. Sepatu kami juga jadi cepat sekali rusak teman. Tapi meski kami juga pernah jalan kaki ke sekolah, kami tetap semangat kok untuk belajar seharian di kelas. Tidak ada rasa malas sama sekali. Kalau teman-teman sekolahku yang tinggal di desa Cikoneng sangat beruntung teman. Karena mereka tidak perlu naik truk dan jalan kaki jauh ke sekolah. Desa Cikoneng persis berada di samping sekolah kami. Murid-murid yang belajar di SD Negeri Cikoneng ini datang dari 3 wilayah di sepanjang perkebunan teh. Desa Cibulao di bagian bawah, yang juga desa tempatku tinggal. Desa Cikoneng dan Desa Rawagede, desa paling atas dan ujung. Akses menuju ke sana hanya bisa berjalan kaki. Jadi aku juga lebih beruntung. Tidak perlu berjalan kaki setiap hari karena masih ada truk atau mobil bak terbuka yang bisa kami tumpangi. Kalau teman-teman lihat seorang ibu memetik teh sendirian, ini pemetik teh dari jenis white tea. Ia harus memetik satu-satu pucuk daun dengan jarinya. Teh putih atau white tea adalah teh yang berasal dari tanaman sama yang seperti teh hijau. Meski berasal dari tanaman yang sama, teh putih diambil dari kuncup yang masih menggulung dan daun teh muda. Diolah dengan cara dikeringkan di bawah matahari beberapa jam. Setelah kering, daun teh akan berwarna putih. Ketika diseduh dengan air panas, daun teh putih akan berwarna bening ke kuning-kuningan. Dari semua jenis daun teh putih termasuk yang memiliki harga yang cukup mahal teman. Itu karena cara petik dan proses olahnya yang butuh waktu lama. Tapi manfaatnya juga sangat banyak untuk tubuh kita. Ayo masuk nih. Ini Pak Rudi, guru yang kuceritakan tadi di awal. Pak Rudi sudah mengabdi di sini puluhan tahun. Selain pendiri sekolah, Pak Rudi mengajar 2-3 kelas sekaligus di awal sekolah ini berdiri. Malah sekarang Pak Rudi menjadi pengajar di jenjang SMP. Karena sekolah ini memang kekurangan guru. Sampai saat ini pengabdian Pak Rudi di bidang pendidikan hanya berstatus guru honorer teman. Tapi apapun statusnya, Pak Rudi tetap punya semangat yang besar untuk pendidikan anak-anak di sini. Untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah seperti buku dan seragam, Pak Rudi rela menjadi juru parkir di wisata perkebunan waktu hari libur dan menjaga toilet umum juga. Semua ia lakukan agar murid-muridnya mendapat fasilitas yang layak juga. Hebat ya perjuangan Pak Rudi.
Aku dan teman-temanku rata-rata anak dari karyawan perkebunan teh. Tapi kami tidak perlu takut. Kalau cita-cita kami berhenti di pucuk daun teh, orang tua kami berjuang agar kelak kami bisa sukses. Orang tuaku setelah memetik teh dari umur aku 3 tahun aku pernah ikut memetik teh. Cuma nemenin, main kesana kesini. Ibuku sudah 12 tahun tinggal di perkebunan teman. Nenek buyut, nenek dan ibuku juga memetik teh. Setelah ayah menikahi ibu, ayah ikut menjadi pemetik teh juga. Orang tua kami memetik teh dari Senin sampai Sabtu. Sejak pukul 7 pagi sampai jam setengah 10. Kalau sudah siang, matahari akan sangat terik dan panas. Dulu memetik teh dengan cara dipetik pakai jari. Sekarang memakai gunting yang besar yang diikatkan dengan karung sepanjang 2 meter. Jadi hasil panen bisa lebih cepat banyak teman daripada dipetik. Setiap pemetik sudah ada bagian blok masing-masing untuk dipanen dan dijaga oleh satu pengawas. Nah, supaya badan tidak basah embun, harus pakai celemek plastik, sarung tangan dan sepatu boot. Tidak lupa topi anyaman bambu dipakai juga. Hasil dari panen setiap hari berbeda-beda teman. Kadang bisa dapat 53 kg. Para pemetik teh akan diberi upah Rp700 per 1 kg. Kalau sedang tidak musim panen, orang tuaku sebulan hanya dapat Rp300.000 teman. Meski keadaan kami pas-pasan, kami bersyukur tidak pernah kekurangan. Perkenalkan, nama saya Napia. Saya sekolah dari SD Cikoneng. Saya mau menyanyikan Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Ini salah satu adik kelasku. Ia pintar menyanyi teman. Walaupun kami tinggal jauh dari kota besar di Bogor, guru-guru berusaha mengembangkan bakat kami. Ke tempat kau berada. Apakah kehidupan kami akan sama dengan orang tua kami? Saat kami besar nanti menjadi pemetik teh, hanya melalui pendidikan dan mendapat pengetahuan. Salah satu kunci kami berani mempunyai cita-cita tinggi. Tidak hanya sekedar menjadi pemetik teh. Teman-teman tahu tidak? Guru-guru kami di sini tinggal jauh sekali. Bahkan ada yang tinggal di daerah Cianjur dan Cisarua loh. Untuk masuk ke area perkebunan saja menempuh waktu 1 jam lebih. Apalagi jarak ke rumah guru-guru kami. Hebat ya. Sekolah kami memang jauh dari kota. Tapi kepala sekolah dan guru-guru akan terus menambah bekal untuk mengajar kami. Agar kami tidak ketinggalan dengan sekolah yang lain. Setiap ada kurikulum baru dari pemerintah, sekolah juga akan berusaha ikut menyesuaikan dan mensosialisasikan kepada guru-guru. Teman tahu tidak, asal-usul kenapa menjadi pemetik teh? Adalah pekerjaan turun-temurun di sini. Jadi, selama tinggal di rumah yang disediakan perkebunan secara gratis, maka salah satu anggota keluarga kita harus bekerja di perkebunan. Karena kita menempati rumah perusahaan perkebunan. Makanya tidak heran, dari kakek dan nenek buyut sampai orang tua kami semua jadi pekerja di perkebunan. Waktu itu tidak ada pilihan pekerjaan lain.
Setelah pendidikan masuk ke sini, pilihan cita-cita kami semakin terbuka. Dari dokter, sampai tentara, atau penghafal hafiz Quran. Orang tua kami ingin anak-anaknya menjadi orang sukses dan punya pekerjaan yang lebih baik. Makanya para orang tua di sini bekerja keras agar bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ini pengalaman pertamaku bertugas menjadi pemimpin upacara. Bapak kepala sekolah lah yang memilihku. Awalnya aku ragu dan malu karena aku belum pernah menjadi petugas upacara. Apalagi aku harus terlihat serius, tegas, dan tidak boleh bercanda, teman. Duh, membayangkan harus berdiri di tengah lapangan, dilihat semua teman-teman, membuat aku deg-degan nih. Beruntung aku bisa melewati latihan dengan baik, walaupun sangat susah menghafal kata-kata komandonya dan gerakan langkah-langkahnya. Kalau ini upacara adat khas Jawa Barat, teman. Namanya lengser. Upacara adat untuk perpisahan kakak kelas 6. Ada 4 penari dan aku dipilih menjadi pemimpin. Upacara adat ini pertama kali diadakan di sekolahku, teman. Pak Kepala Sekolah lah yang mengusulkan untuk mengadakan kegiatan ini agar kami bisa mengenal budaya daerah sendiri dan ikut ambil bagian melestarikan kebudayaan tradisional Indonesia. Semoga kami bisa mencoba menampilkan kebudayaan tradisional yang lain ya, teman. Pemetik teh bukan pekerjaan sembarangan, teman. Perlu hati yang bahagia menjalaninya agar teh bisa dinikmati dengan rasa bahagia oleh penikmatnya. Sampai saat ini orang tua kami ikhlas berjuang untuk mengubah kehidupan anak-anaknya di masa depan. Kami tahu walaupun orang tua kami hanya bekerja memetik teh, tapi mereka sedang memetik harapan-harapan untuk kami, mengumpulkan kepingan cita-cita yang kami ucapkan, dan kami awali mimpi apapun dari pucuk daun teh di perkebunan ini.